Ia pun merasa malu, takut dan gelisah. Ia berkata dalam hatinya, kalau aku keluar ke depan manusia, maka akan terbuka rahasiaku. Kalau aku tidak berterus terang, maka hujan pun tak akan turun. Maka pria itu menundukkan kepalanya karena malu dan menyesal. Air matanya pun menetes. Ia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula engkau menutupi aibku. Sungguh sekarang aku bertobat kepadamu, maka terimalah taubatku. Isaknya dalam hati yang penuh pengharapan. Tak lama kemudian awan-awan tebal pun berkumpal di atas langit. Semakin tebal, menghitam, lalu turunlah hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sunnah dan hikmah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul At-Taubah ila Allah wa Mu'akaffirat Adz-Dzunub, termasuk faktor yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar adalah memamerkan dosa dengan cara menyebut-nyebutnya setelah melakukannya, seakan memamerkan kepada saudara atau sahabatnya bahwa kemarin dia sedang begini, sedang begitu, seakan ia membanggakan maksiat apa yang telah dia perbuat, seperti telah berzina, berjudi, berkelahi, berbohong, dan lain sebagainya. Hal itu berarti merobek tirai Allah yang telah ditutupkan kepadanya, dan hal ini dapat mempengaruhi orang lain untuk berkeinginan buruk untuk melakukan hal yang sama sepertinya. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat, yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Muttafaq alaih. Seorang yang menampakkan aib dirinya sendiri dengan maksud agar tidak disebut munafik, ia membongkar aibnya sendiri dan maksiat yang ia lakukan, padahal Allah telah merahasiakannya. Saya bukan orang munafik yang ketika di hadapan banyak orang berbuat amal soleh, tapi ketika sendirian justru banyak bermaksiat. Inilah saya apa adanya. Itulah ciri seorang yang justru senang mengumbar aibnya sendiri. Walaupun kelihatannya memang ingin menjadi orang apa adanya, namun justru akan merusak dirinya sendiri dan merusak tirai Allah yang telah menutup aibnya. Jelas bahwa Allah mengendaki hambanya merasa malu dan menyesal setelah bermaksiat. Itulah sebabnya Allah menutupi aib kita. Mengapa kita kemudian mau membongkarnya di hadapan manusia dengan terang-terangan dan tanpa secuil rasa malu? Dikisahkan bahwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ditimpa musim kemarau yang berkepanjangan. Mereka pun berkumpul mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, berdoalah kepada Rabb-Mu agar dia menurunkan hujan kepada kami. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya menuju padang pasir yang luas bersama lebih dari 70.000 orang. Mulailah mereka berdoa dengan kondisi yang lusuh, penuh debu, haus dan lapar. Musa berdoa, wahai Tuhan kami, turunkanlah hujan kepada kami, tebarkanlah rahmat-Mu, kasihilah anak-anak dan orang-orang yang mengandung, hewan-hewan dan orang tua yang rungkuk dan sujud. Namun sungguh aneh, tetap saja langit terang benderang, matahari justru bersinar makin kemilau. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, wahai Tuhanku, berilah kami hujan. Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan kepada kalian, sedangkan di antara kalian ada seorang hamba yang bermaksiat sejak 40 tahun yang lalu. Keluarkanlah ia di depan manusia agar dia berdiri di depan kalian semua, karena dialah aku tidak menurunkan hujan untuk kalian. Maka Nabi Musa pun berteriak di tengah-tengah kaumnya, wahai hamba yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun, keluarlah ke hadapan kami, karena engkaulah hujan tak kunjung turun. Seorang pria melirik ke kanan dan ke kiri, melihat tak ada seorang pun yang keluar di hadapan manusia. Saat itu pula ia sadar kalau dirinya lah yang dimaksud sebagai hamba yang telah bermaksiat selama 40 tahun. Ia pun merasa malu, takut dan gelisah. Ia berkata dalam hatinya, kalau aku keluar ke depan manusia, maka akan terbuka rahasiaku.
Kalau aku tidak berterus terang, maka hujan pun tak akan turun." Maka pria itu menundukkan kepalanya karena malu dan menyesal. Air matanya pun menetes. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula engkau menutupi aibku. Sungguh sekarang aku bertobat kepadamu, maka terimalah taubatku." Isaknya dalam hati yang penuh pengharapan. Tak lama kemudian awan-awan tebal pun berkumpal di atas langit. Semakin tebal, menghitam, lalu turunlah hujan. Nabi Musa keheranan dan berkata, "Ya Allah, engkau telah turunkan hujan kepada kami, padahal tak seorang pun keluar di hadapan kami." Allah berfirman, "Aku telah menurunkan hujan disebabkan seorang hamba yang karenanya hujan tak kunjung turun telah bertaubat atas dosa-dosanya." Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku hamba yang telah bertaubat itu." Lantas Allah berfirman, "Wahai Musa, aku tidak membuka aibnya, padahal ia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Apakah aku membuka akan aibnya, sedangkan ia telah bertobat kepadaku?" Demikianlah pula Allah selalu merahasiakan aib kita, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita hanya mengetahui hal-hal yang baik tentang diri kita dan tidak mengetahui maksiat yang sembunyi-sembunyi yang kita perbuat. Sahabat, inginkah aib kita terus-menerus dirahasiakan oleh Allah bahkan hingga di akhir kelak? Yaitu dengan cara menutupi aib orang lain sesama muslim. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa mengumbar aib saudaranya muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya walau ia di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita melihat saudara kita sedang melakukan maksiat, alih-alih membongkarnya kepada orang lain, cobalah untuk merahasiakannya, dan cukuplah dengan menasehatinya secara empat mata. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan menambah iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.